صلوا صلاة جامعة يوم عيد الأضحى نافلة لكم واتباع لسنة نبيكم رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un ajib. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن
Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayn wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-salatu 'imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Shadaqallahul lazim, shadaqa rasulul karim. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan izin dan rahmat Allah. Kita dipertemukan dalam sebuah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah, salat Idul Adha berjamaah. Semoga kehadiran kita di tempat ini akan senantiasa dapat meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah yang mulia dan agung, Nabiullah wa Habibillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini gemah takbir, tasbih, tahmid, tahlil berkumandang sebagai wujud umat Islam sedunia mengagungkan kebesaran Allah. Sebuah pengakuan yang tulus dan ikhlas. Begitu besar, begitu mulia dan agungnya Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai hamba Allah yang lemah, kita sebagai hamba Allah yang tidak punya daya upaya, sesungguhnya apa yang ada pada kita, kemampuan yang kita miliki hanyalah karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mensyukuri nikmat Allah adalah sebuah keniscayaan dan keharusan bagi kita semua. Umur yang kita miliki hanya karena titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kapan saja Allah ingin memintanya tidak ada satu orang pun yang bisa menghindari. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu tiba, tidak ada satu orang pun yang bisa memajukan dan memundurkannya walaupun cuma sesaat. Apapun pangkat jabatan kedudukan kita, profesi kita, pasti akan tunduk dengan kehendak Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakan, Tuhanlah yang menitipkan sebuah kerajaan dan kekuasaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalanginya ketika Allah berkehendak mengangkat seorang menjadi raja. Dan ketika Allah ingin menarik sebuah kerajaan dari siapa yang saja Allah kehendaki, tidak ada satu orang pun makhluk di muka bumi yang bisa menghalanginya. Sekuat apapun manusia, kalau surga berkehendak, maka tidak ada daya upaya bagi manusia. Apabila Allah ingin menitipkan kemuliaan kepada seseorang, maka seseorang menjadi mulia karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang menjadi mulia karena aibnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah ingin menarik kemuliaan dari seseorang, tidak ada satu orang pun yang bisa mengembalikan kemuliaannya. Ketika Allah ingin menghinakan seseorang yang Allah kehendaki, maka sehebat dan semulia apapun dia akan menjadi hina di hadapan manusia. Saudara-saudaraku, begitu berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita agungkan dengan kalimat tasbih, karena Allah adalah zat yang maha suci, tidak bernoda. Hari ini kita mengagungkan dengan kalimat tahmid, mengucapkan alhamdulillah, karena apapun yang kita miliki ini semuanya adalah karena titipan dan kehendak Allah. Kalau Allah tutup saja pintu rahmat dan barokahnya buat kita dalam hitungan detik saja, maka manusia sesungguhnya tidak ada artinya apa-apa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oleh karenanya saudara-saudaraku,
Hari ini kembali kita diperkenankan berkumpul oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali dapat berjumpa dalam sholat Idul Adha bersama-sama. Sebagian saudara kita tidak bertemu lagi pada hari ini karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah, wabil khusus mantan bupati kita Bapak Haji Kuryana Aziz, mudah-mudahan akan diampuni segala dosa dan kealpaan serta kehilafannya. Dan mudah-mudahan yang hari ini dengan amanah Allah, yang hari ini dengan ketetapan Allah, dijadikan oleh Allah menjadi seorang pemimpin di Kabupaten Agan Komering Ulu ini, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilindungi Allah dan titipkan hidayah kepadanya agar dapat senantiasa membangun umat ini menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita melaksanakan sebuah hari raya yang luar biasa. Ada dua momen yang luar biasa hari raya Idul Adha. Yang pertama, momen saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Sebuah kewajiban yang diwajibkan kepada umat Islam satu kali dalam seumur hidup. Yang kedua, momen yang kedua adalah penyembelihan hewan kurban. Oleh karenanya, mari kita melihat apa sesungguhnya fadilah dan keutamaan daripada makna dan hakikat hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Saudara-saudaraku, hakikat yang pertama, hari raya kurban ini adalah sebuah syiar agama Allah. Kurban adalah merupakan syiar. Ketika orang mendengar Idul Adha, maka yang terpikir dalam benak orang adalah penyembelihan hewan kurban. Oleh sebab itu, ketika Idul Adha tidak ada penyembelihan hewan kurban, maka sesungguhnya tidak ada Idul Adha. Karena Idul Adha itu sangat identik dengan penyembelihan hewan kurban. Itu adalah syiar agama Allah. Tidak ada satu agama pun yang secara serentak sedunia menyembelih hewan kurban untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Satu-satunya adalah syiar syariat agama Islam. Dalam surah Al-Hajj ayat 32 Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah timbul dari ketakwaan hatinya. Orang yang mensyiarkan agama Allah dengan hari ini mengumandangkan takbir, tahmid, tasbih, tahlil, lalu menyembelih hewan kurban adalah karena ketakwaan dari hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ketakwaan, maka sesungguhnya orang tidak akan melakukan hal yang demikian. Yang kedua, selain daripada syiar agama Allah, hari raya kurban adalah dalam wujud mensyukuri nikmat Allah. Dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Allah mengingatkan kepada Rasulullah dan umatnya, sungguh nikmat kamu itu banyak. Andaikan manusia mencoba untuk menghitung nikmat Allah, maka manusia tidak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah. Sejak dari bangun tidur, kita sudah memanfaatkan nikmat Allah untuk bernapas. Bayangkan betapa besar biaya yang harus kita keluarkan kalau setiap hari kita bernapas harus menggunakan tabung oksigen. Begitu besar nikmat Allah yang terkadang tidak pernah disadari oleh manusia. Belum lagi ditambah dengan nikmat rezeki yang sesungguhnya manusia ini tidak punya kemampuan untuk mencari rezeki. Apapun yang diberikan kemampuan itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk rahmat dan rahimnya Allah. Seseorang bisa mencari rezeki dengan ilmunya karena ilmu dititipkan Allah kepadanya. Seseorang bisa mencari rezeki dengan otot dan kekuatan tangan kakinya karena Allah titipkan kekuatan itu kepadanya. Allah bisa mencari rezeki karena jabatan dan kedudukannya, karena hari ini Allah titipkan jabatan, pangkat dan kedudukan itu kepada dirinya. Andaikan hari ini itu Allah cabut dan Allah tarik ilmunya,
Allah tarik ibadahnya, Allah tarik semua hartanya, Allah tarik jabatan dan kekuasaannya. Mungkin hari ini kita menjadi hamba Allah yang meminta-minta seperti saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Tidakkah cukup itu menyadarkan kita semua bahwa sesungguhnya keharusan kita adalah bersyukur kepada Allah. Dalam surah Ibrahim Allah mengingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kau pandai bersyukur dengan nikmat Allah, Allah tambah nikmat itu. Sudah sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung. Kata Allah, walaupun sudah banyak nikmat yang aku berikan kepadamu, kalau kau bersyukur aku tambah nikmat itu, kata Allah. Tapi ingatlah saudara-saudara, di penghujung ayat itu Allah mengingatkan, wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kau kufur dengan nikmat Allah, azab Allah sangatlah pedih. Dalam sejarah hidup manusia Allah sudah mencontohkan begitu dahsyatnya azab Allah. Fir'aun laknatullah Allah azab dengan luar biasa pedihnya. Padahal Fir'aun adalah punya kekuatan dan bala tentara yang sangat besar. Mudah bagi Allah untuk melenyapkannya. Qarun adalah hamba Allah yang dititipi harta yang berlipat ganda. Bahkan dia mengaku semua dunia yang bisa dibelinya. Semua orang bisa digajikan dengan hartanya, dengan congkak dan sombongnya di muka bumi dilenyapkan oleh Allah bersama dengan hartanya. Saudara-saudaraku, Allah mengingatkan dalam Al-Quran, wa iyyamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa huwa wa iyyudrika bi khairin fala radda li fadlihi yusibu man yasha' min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Apabila Allah menimpakan satu bencana kepada orang yang Allah kehendaki, tidak ada satu orang pun yang bisa membantu, kata Allah, illa huwa, kecuali Allah. Ketika datang bencana itu kepada kita, ketika datang bala itu kepada kita, jangan pernah apa yang kita miliki bisa membantu kita. Tidak ada yang bisa membantu kita illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yudrika bi khairin fala radda li fadlihi yusibu man yasha' min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Sebaliknya, ketika Allah ingin menitipkan kebaikan, ketika Allah ingin menganugerahkan kebaikan kepada seseorang yang Allah kehendaki, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalanginya. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikannya. Cukuplah peringatan ayat ini untuk mengingatkan kita agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat ini disebutkan bagaimana cara bersyukur yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cuma meminta dua hal yang luar biasa ciri orang yang bersyukur. Yang pertama, fasholli li rabbik, maka salatlah kamu untuk Tuhanmu karena Allah. Salat adalah hal yang pertama. As-salatu imadud, man tarakaha faqad aqam, wa aqamaha faqad aqamat, wa man tarakaha faqad hadamat. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan salat, maka dia sudah mendirikan agama di dalam dirinya. Dan barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan salat, maka sungguhnya dia merobohkan agamanya. Saudara-saudaraku, profesi apapun kita, apapun jabatan kita, sesibuk apapun kehidupan kita, jangan pernah kita menunda-nunda salat kita. Jangan sampai urusan dunia ini mengalahkan urusan salat kita. Karena sesungguhnya Allah meminta kita bersyukur yang pertama adalah melaksanakan salat. Tidakkah kita menyadari begitu banyak nikmat yang kita miliki? Tidakkah kita menyadari bahwa nikmat itu sekejap bisa diambil oleh Allah? Allah cuma minta kepada kita untuk sholat, fasholli li rabbik. Yang kedua, wanhar, dan berkorbanlah kamu, kata Allah. Dalam fikih dijelaskan dalam syariat Islam ada dua bentuk pengorbanan. Korban yang masuk dalam ayat Al-Kautsar ini. Yang pertama, berkorban dalam bentuk umum, kapan saja, di mana saja, dengan apa saja yang kita miliki. Berkorban untuk agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu mau membantu agama Allah ini dengan apapun yang kau miliki, bantu agama Allah ini dengan uangmu kalau memiliki uang yang banyak. Bantu agama Allah ini dengan jabatan dan kedudukan ketika kau diberi amanah dengan jabatan dan kedudukan. Jangan sebaliknya, dengan jabatan dan kedudukanmu kau ikut menghancurkan agama Allah, kau memusuhi agama Allah ini. Tapi kalau kau membantu agama Allah ini dengan jabatanmu, dengan pangkat kedudukanmu, dengan harta yang kau miliki, dengan ilmu yang kau miliki, intan surullah wa yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kau dengan ikhlas membantu agama Allah, Allah akan membantumu dan menempatkan kedudukanmu di muka bumi ini. Itu berkorban secara umum. Berkorban secara khusus adalah menyembelih hewan kurban.
menyembelih hewan korban yang hari ini yang insya Allah kita laksanakan. Allah mewajibkan mendekati pada hak yang wajib untuk menyembelih hewan korban bagi orang yang mampu. Saudara-saudaraku yang selanjutnya, penyembelihan hewan korban hari ini adalah merupakan pembuktian cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah pelaksanaan kurban dijelaskan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini dialognya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim alaihissalam berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Sebuah ujian yang paling berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah bertahun-tahun beliau menunggu kehadiran seorang putra, seorang anak keturunan. Puluhan tahun baru hadirlah seorang putra sematawayang yang bernama Ismail. Ketika Ismail beranjak remaja, sedang mengagumkan dan mengembirakan kehadirannya, remaja yang tampan, yang cerdas, yang taat, yang santun, semua ada pada diri Ismail alaihissalam. Lalu tiba-tiba Allah meminta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan anaknya Ismail. Pengorban ini semata-mata karena Allah ingin menguji kecintaan Ibrahim alaihissalam. Allah Azza wa Jalla. Apakah Ibrahim begitu mencintai anaknya, anaknya yang sematawayang ini, melebihi cintanya kepada Allah? Ternyata sayangnya Ibrahim kepada Ismail, cintanya Ibrahim kepada Ismail tidak pernah melebihi cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka disampaikan oleh Ibrahim dengan Ismail, anakku, aku diperintah Allah untuk menyembelih. Jawaban yang luar biasa keluar dari hati suatu bani seorang Ismail yang begitu santun, yang begitu takwanya kepada Allah. Ismail mengatakan kepada ayahnya, ayahku, kalau itu perintah Allah lakukan, kau pasti akan mendapatiku orang-orang yang sabar. Mari kita bersabar. Seorang anak dengan ikhlas untuk siap membantu ayahnya dalam rangka untuk mendekatkan diri, dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail bukan tidak terbayangkan pedih, perih dan sakitnya ketika harus disembelih, tetapi karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu mereka tidak rasakan. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, bukanlah dia seorang ayah yang tidak sayang kepada anaknya, bukanlah seorang ayah yang kejam yang sanggup menyembelih putranya, tapi karena kecintaan dan ketaatan kepada Allah mereka lakukan itu. Allah sesungguhnya tidak menginginkan pembunuhan hari itu. Allah sesungguhnya tidak menginginkan ada hamba Allah yang disembelih sia-sia. Allah hanya ingin menguji kecintaan seorang ayah terhadap anaknya. Maka Allah mengganti Ismail dengan kibas, dengan domba, sehingga terjadilah peristiwa kurban yang sampai hari ini disahkan. Saudara-saudara, kita sedang diuji oleh Allah. Hari ini kita diuji oleh Allah. Apakah kecintaan kita kepada harta kita melebihi kecintaan kita kepada Allah? Kalau hari ini hati kita masih mencintai Allah, maka sebagian rezeki kita pasti akan kita korbankan untuk menyembelih hewan korban. Kita tidak diuji untuk menyembelih putra kita. Kita tidak diuji untuk menyembelih seorang putri kita, tapi kita hanya diuji oleh Allah. Sanggupkah kita hari ini menyembelih hewan korban bagi yang sudah mampu membeli? Ini adalah ujian kecintaan kepada Allah. Jangan pernah kita mengaku cinta kepada Allah pada hari ini ketika syariat ini kita abaikan. Allah mengingatkan kepada Muhammad, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Apa kata Allah? Katakan Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, kata Allah. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
tunjukkan bahwa hari ini kita adalah hamba-hamba yang mencintai Sang Khalik, yang mencintai Rabbnya. Kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban, Allah pasti akan mencintai kita. Tidak akan pernah ada harta yang kita korbankan akan menjadi sia-sia. Pasti Allah akan membalasnya. Yang keempat, peristiwa kurban ini adalah merupakan sedekah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hajj ayat 34 Allah berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahiyamatil anam." Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Allah sudah syariatkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat 34 kata Allah, dan dari setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak, agar manusia ini ingat kepada Allah atas rezeki yang mereka nikmati di muka bumi ini. Sembelilah hewan kurban sebagai rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma'amila bani Adam min amali yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqil dam wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah bi furuniha wa as'ariha wa azlamiha." Tidak ada amalan seorang keturunan Adam yang lebih dicintai Allah di hari raya kurban selain menumpahkan darah atau menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya kurban itu akan didatangkan di hari kiamat nanti dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya. Semua akan menjadi rahmat dan berkat Allah bagi orang yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Saudara-saudaraku, ini adalah sedekah yang paling mulia di hari raya. Tidak ada amalan yang paling mulia hari ini kata Rasulullah kecuali menyembelih hewan kurban. Bersyukurlah saudara-saudaraku yang dititipkan rezeki oleh Allah hari ini mampu menyembelih hewan kurban, dan yakinlah Allah akan melipat gandakan rezekinya sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbilu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa meminjami Allah, bersedekah, berkorban dengan korban yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah akan menahan dan melapangkan rezeki pada siapa saja yang Allah kehendaki. Saudara-saudaraku, Allah mengingatkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 245, barang siapa yang hari ini berkorban untuk Allah, Allah akan pastikan menggantinya dengan lipat ganda yang lebih banyak. Dan Allah jelaskan bahwa Allah lah zat yang maha kuasa untuk melapangkan dan menyempitkan rezeki siapa saja yang Allah kehendaki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi'amrin bada'atihi binafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudusihi. Faqala ta'ala fi kitabihil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tabi'ina wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, kami bersimpuh bermunajat kepadamu ya Allah. Anugerahkan kepada kami ampunan dari segala dosa dan kealpaan kami,
seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berilah semua kami hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah. Jadikan kampung kami, negeri kami, kabupaten kami menjadi kabupaten yang selalu mendapatkan rahmat dan barokah dari-Mu ya Allah. Jadikan penduduk kami penduduk yang selalu senantiasa bersimpuh sujud di hadapan-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari segala bala dan bencana. Jauhkan kami dari segala wabah yang mematikan. Jauhkan kami ya Allah dari segala fitnah yang melumpuhkan kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah, jagakan hati kami dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Berikan kepada kepemimpin kami kesehatan, kekuatan ya Allah untuk memegang amanah-Mu, untuk melaksanakan amanah-Mu ya Allah, agar menjadikan Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi baldatan thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya arhamar rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada Bapak Ibu para jemaah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Bupati, mohon kita bersama-sama untuk dapat bersilaturahim. Nanti kita sarapan pagi di ruang induk rumah Dinas Bupati Ogan Komering Ulu. Kemudian ada juga undangan dari Pak Sekda, beliau juga membuka open house di rumah beliau. Silakan kepada Bapak Ibu para jemaah untuk juga dapat berkenan untuk menghadiri open house di rumah Kabupaten Ogan Komering Ulu.